warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim, Ma'rifat, Ura. Edisi siaran langsung bertempat di Sunter, Jakarta City, Jakarta Utara. Judul yang kita angkat kali ini adalah penjelasan setelah baiat masuk tarekat. Alhamdulillah tadi malam kasih sud, banyak yang baru masuk tarekat. Ya kita kasih sud, gini. Nah, ya, nah banyak sekali guys. Nah lihat ya, banyak sekali yang habis baiat ya. Loh, banyak sekali loh. Ibu-ibunya juga ada loh. Nah ini, nah semuanya loh. Nah ya, banyak yang masuk tarekat. Kenapa? Karena kepincut dengan penjelasan Mr. TM ya, yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Kita urai kenapa kok baiat itu harus, dan apakah betul katanya Mr. TM kalau tidak baiat itu tidak beriman dan juga tidak mungkin sampai hubungannya. Inilah ilmiahnya ya. Sekali lagi saya ulang, siapa yang tidak baiat maka dia tidak beriman dan juga tidak mungkin rohnya bisa pulang dan tidak mungkin bisa terhubung dengan Allah Ta'ala. Wow, begitu urgenkah itu baiat? Oh iya, logika ya. Nah ini, manusia normal itu nggak mungkin melewati kematian. Nah, pasti akan terhenti di sini ya. Ini dunia ya. Semua orang, entah itu pinter, entah itu sakti, entah itu kaya, pasti ujung-ujungnya apa? Mati. Jangankan mati, tidur saja sudah hilang seluruh amal dunianya. Akalnya hilang, maka dunia pun ikut hilang. Anakmu masih ada nggak waktu tidur? Agamamu itu masih ada nggak waktu tidur kalau agama kayak gituan? Tuhanmu ditanya, man rabbuka, bisa jawab gak itu? Oh, tidurnya sudah nggak bisa jawab, apalagi mati. Man rabbuka man nabika. Karena ini bukan tentang jasmanimu, agama itu. Agama itu sebetulnya adaptasi ruhmu dengan Allah Ta'ala lewat gelombang. Itu sistemik ya. Kalau Tuhan itu memberikan hukum sunatullah, kemudian agama, berarti mestinya agama itu lewat sistem. Enggak sini jalan sendiri, sana jalan sendiri. Loh, mana kemutrakan Tuhan kalau begitu ya? Kenapa kok sini ada versi, sini ada versi, sini ada madhab, ini ada madhab, ini ada golongan-golongan, aliran-aliran. Mestinya agama yang turun dari Maha Mutlak, maka semuanya sifatnya mutlak. Nabi Muhammad nggak pernah hidup di zaman Nabi Isa, Nabi Musa. Tapi kok saling membenarkan? Karena gurunya sama, jalannya sama, metodologinya sama. Nah, ternyata tarekat itu hanya masalah istilah setelah zaman Nabi Muhammad. Tapi di balik tarekat itu isinya adalah metodologi. Mana ada agama langit yang tidak lewat baiat? Saya tanya. Hindu ada baiatnya enggak? Buddha ada baiatnya enggak? Kristen ada baiatnya enggak? Islam ada baiatnya enggak? Hanya masalah disebut inisiasi, baptis loh. Dan zaman Nabi Muhammad disebut baiat, akhir zaman pun disebut baiat. Enggak ada agama yang tidak lewat baiat, karena turun dari yang Maha Mutlak, maka bukan berupa teori, bukan ilmu ini, bukan lafal huruf, bukan suara, tapi berupa nur yang turun dari Allah Ta'ala kepada manusia-manusia yang dipilihnya, tapi lewat wali ya mursyida atau lewat Rasulullah, atau orangnya disebut lewat Rasul zaman dahulu. Maka wajib ada Rasul di tiap agama. Saya tanya, apa ada agama yang tidak lewat Rasul? Hindu ada Rasulnya enggak? Buddha ada Rasulnya enggak? Kristen ada Rasulnya enggak? Yahudi ada Rasulnya enggak? Islam ada Rasulnya enggak? Tahu-tahu di akhir zaman enggak ada Rasul katanya orang. Tahu-tahu di akhir zaman
Nggak ada baiat katanya orang. Bagaimana itu? Agama ajaran siapa itu? Ternyata, lihat polanya ya. Semua agama ada rasulnya, betul ya? Ada baiatnya dan ada teknik semedi atau meditasinya atau dzikrullah. Nah, sayang ini, coba disut ke bawah dulu ya. Coba ya, lihat ya. Dulu teknik meditasinya ada duduk begini, ya kan? Ya kan? Ada duduk begini, betul? Ada yang begini, betul? Loh. Ada yang begini tangannya, loh. Ya kak? Ada yang begini, betul kak? Ada yang begini. Ada yang begini, betul? Ada yang begini. Ada yang begini, betul kak? Ada yang begini. Ada yang begini. Ya kak? Semua ada meditasinya. Loh. Di zaman Islam disebut dzikrullah. Itu enggak zikir menyebut saja. Tapi ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Tetapi teknik duduk meditasinya, tarekatnya Mr. TM seperti apa? Oh, rahasia. Karena apa? Kenapa kok main rahasia-rahasiaan itu Mr. TM? Bunyinya, ini adalah bagi yang terpilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Tuhan saja memfilter 4 lapis, betul nggak? Berarti ini tentang ilmu khusus. Tidak bagi semua orang, hanya yang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Yang Rasulnya saja dibaiat. Rasul Isa dibaiat nggak? Rasul Muhammad dibaiat nggak? Lah kamu dibaiat nggak? Lo nggak tahu baiat. Nah, ini sayangnya banyak orang membelokkan makna baiat itu. Ternyata di luar itu baiat dijadikan seperti apa? Ikatan janji. Ikatan ikrar. Kemudian ya seperti itulah. Ada masuk aliran tertentu pakai baiat. Dikasihlah janji-janji. Bukan itu. Itu sono orang lain. Nggak mau bahas orang lain saya. Tapi kalau baiat di tarekatnya Mr. TM, ini kau dinaikkan gelombangmu. Lihat ya. Ini dunia. Ternyata semua manusia, entah itu nabi, entah itu orang keramat, entah itu dukun, entah itu orang kaya, entah itu orang pintar, nggak ada yang bisa menembus akhirat dengan kemampuan sendiri, betul? Harus orang itu lewat baiat, yaitu apa? Gelombangnya di alam akal, jasmani, ditingkatkan masuk ke alam rohani. Alam rohani itu ada di atasnya alam akal, maka manusia mesti mati dahulu. Lah gimana kalau kamu gak pernah mati membuktikan akhirat, guys? Halah, guys. Bikin malu, guys. Tuhanmu di sini, blok ya. Malik Yaumiddin. Ujungnya akhirat. Kau gak bisa masuk akhirat. Kira-kira bagaimana? Saya tanya sekali lagi, guys. Kalau Tuhanmu ada di sini, kemampuanmu hanya sampai sini. Bisa nggak sampai sini, guys? Halo? Tuhanmu ada di sini, blok, goblok. Kamu kemampuanmu sampai sini, blok, goblok. Kamu ini nggak bakal ngerti akhirat itu. Makanya, orang kena dogma akhirat itu nanti. Iya, bagi kamu yang nggak bisa lewat situ. Kenapa? Kata Nabi, ada siratal mustaqim, yang itu berupa jembatan. Kau bisa nyebrang. Lihat itu di kalimatnya di As-Surah 52. Matamu lihatin sendiri. Ada nggak ayatnya itu? Ternyata bagi siapa itu? Orang yang di baiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab. Kau bisa nyebrang. Kenapa? Kau telah mati dalam semalammu tadi malam. Kau dimatikan. Apa syariatnya Mr. TM? Oh, rahasia dong. Hanya yang sudah baiat ya. Maka coba ada HP, pinjam HP. Nah. Coba ya, pinjam ya. Nah, biar ada berkahnya saya pakai peraga ini. HP. Alat ini digunakan harus memakai rukun syarat, betul ya?
Satu, ada baterainya, betul? Ketika kau menghubungi HP yang lain, kau harus tahu nomor telepon tujuannya, betul nggak? Kalau nggak tahu nomor telepon tujuannya, kau akan nyasar kepada orang lain. Kau punya istri, nomornya sekian, 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 terakhirnya ujungnya nomor 8. Kau tekan ujungnya keliru nomor 7. Kau dapatnya wanita lain. Istrimu pasti akan berangkau ditampar itu, betul nggak? Betul? Nomornya harus pasti, betul nggak? Salah nomor keterima manusia lain. Maka demikian juga sama Tuhan. Kalau kau nggak tahu nomor teleponnya Tuhanmu, atau kalau nggak tahu alamatnya di balik gelombang itu, gelombang wasilah yang menyambungkan dengan Tuhanmu, kau pun akan ketemu Tuhan yang palsu. Cie, ngakunya makrifat. Kalau kau tidak dalam bimbingan Tuhan, pasti kau kena setan. Al-Kahfi 17. Pilihannya hanya antara Tuhan dan setan. Bukan kemudian Tuhan sama Nabi. Enggak. Pilihannya antara Tuhan dan setan. Itu tadi ya, baterai. 2, nomor handphonenya harus pasti. 3, ini harus bisa dipakai atau tahu cara pakai HP-nya. Kalau kekunci gini, bisa dipakai nggak? Ini saya pakai telepon, saya nggak tahu makainya ini. Bagaimana ini kuncinya ini? Bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Nah ya, guys ya, nggak bisa ya. Dan juga ini harus support ada sinyalnya. Sini sinyal, sana pun sinyal, betul? Barulah kita pakai. Tekan nomornya dan sebagainya. Assalamualaikum. Mama yang cantik, ini aku lagi beserta dengan Mr. TM yang baik hati dan tidak sombong. Bisa nyambung gak dengan dia? Bisa. Saya tanya, ini saya taruh dulu lah ya. Coba, Mister. Jarak 2 orang ini, kalau pas berdekatan gini, jarak 1 meter, maka istrinya fisik apa metafisik? Fisik. Karena terjangkau dengan panca inderamu ya. Ini fisik, jaraknya pun fisik. Lah kalau misalkan ganti 5 kilo, istrimu fisik apa metafisik? Metafisik, karena tidak terlihat, tidak tercium rapat dengan kau rasakan lagi, betul ya? Kau fisika, istrimu sebetulnya fisika, jaraknya metafisika. Apa yang kau lakukan? Hai guys, pakailah teknologi, betul ya? Kau punya HP, dia punya HP, kau tahu nomor telepon istrimu, kau hubungi nomornya, betul gak? Assalamualaikum. Nyambung gak sama sini? Jarak 5 kilo loh. Nyambung. Alasannya kenapa? Ayo ada yang jelaskan gak? Oh masih bodoh-bodoh ya. Yang benar cuman Mr. TM. Biarlah Mr. TM menjelaskan. Lainnya cuman menyimak dengan hati yang riang gembira. Betul gak? Bodoh-bodoh. Gembira gak hatinya? Gembira. Karena telah baiat. Lihat ya. Jarak 5 kilo. Secara normal, suaranya di alam fisika terdengar nggak sama ini? Tidak terdengar. Karena apa? 5 kilo itu melebihi kemampuan manual manusia untuk komunikasi, betul? Dipakailah alat dengan rukun syarat teknologi. Suara di sini, Assalamualaikum. Suaranya fisika apa metafisika? Suaranya fisika, karena terjangkau dengan 5 panca indera tadi. Mengalir lewat gelombang, berubah menjadi gelombang dan diterima di sini. Suara Assalamualaikum, didengar gak sama sini? Didengar ya. Fisika mengalir menjadi gelombang metafisika dan diterima menjadi fisika kembali, bahasa manusia. Maka dia pun menjawab, waalaikumsalam dir. Nah, dia dengar gak ini? Dengar. Saya tanya, tadinya hubungan jarak 5 kilo nggak mungkin dengan cara manual, betul nggak? Lantas pakai alat ini, bisa nggak? Hubungannya langsung nggak? Loh, 5 kilo jadi langsung, betul nggak? Saya tanya, kalau diperpanjang itu menjadi 50 kilo, pakai alat ini, langsung nggak? 500 kilo, 5.000 kilo. Loh, demikian juga kau sama Tuhan, goblok. Gimana kau, ibadahmu, zikirmu, sholatmu, doamu, mau sampai ke Allah Ta'ala yang jaraknya 7 lapis langit dimensional. Tidak lagi berkilo-kilo, beratus kilo, beribu kilo. Tapi dimensional. Itu 7 lapis kehidupan.
gak lagi berhubungan dengan angka, tapi dimensional alam kehidupan, langit, kata Nabi. Bagaimana kau mau menghubungi Tuhan tanpa lewat toreko? Betul? Toreko itu apa artinya? Goblok. Ini teknologi gak? Loh, bisa kau nyocot 5 kilo itu didengar sama istrimu. Teriak pun sampai jongkir balik pun gak didengar. Apalagi 50 kilo, 500 kilo, 5.000 kilo. Betul gak? Itu sama dunia di gelombang horizontal itu. Bagaimana yang vertikal? Itulah, carilah wasilah. Kan gitu ada di Al-Maidah 35. Apa tuh? Gelombang. Lihat ya. Ini sama ini, jarak ini 5 kilo. Dihubungkan dengan apa? Gelombang. Orang taunya sinyal. Ya kak? HP-mu. HP-nya 7G. Mereknya iPhone 79 misalkan. Saya tanya, kalau nggak ada sinyalnya bisa dipakai? Buat apa? Paling dipakai untuk iris-iris berambang. Ya apa kak? Itu kalau basman. Nah ya kan? Kau pun demikian. Kalau kau nggak ada sinyal yang menyambungkan hubungan dengan Tuhan, ada nggak hubungan? Nggak ada. Goblok. Sholatmu dimulai takbir sampai salam. Kalau nggak lewat sinyal gelombang, bisa nggak hubungan dengan Tuhan? Saya tanya. Emangnya Tuhan di depan matamu? Betul? Tuhan ada di gelombang lain. Dia maha mutlak, kau relatif. Dia maha tak terbatas, kau terbatas. Dia maha qadim, kau baharu. Mana ada ketemunya? Dia mutlak, kau relatif. Enggak ketemu. Kau di dunia, Tuhanmu ada di ujung langit tertinggi daripada akhirat. Walaupun secara teori orang banyak kedogma. Tuhan itu dekat. Katanya Tuhan dekat. Tuhan dekat gak? Dekat karena di dalam dirimu. Tapi kalau gelombangnya ketemu, jauhnya tak terhingga. Betul? Sama-sama dalam satu radio, satu di frekuensi AM, satunya di frekuensi FM. Kalau kau mau cari Prambors FM, kau cari di gelombang frekuensi FM, AM. Ada nggak keluar Prambors di radiomu? Blok? Goblok. Kalau Tuhan itu ada di frekuensi tak terhingga, kau terhingga atau terbatas. Muncul nggak gelombang Tuhan dalam dirimu? Hah? Dia yang tak terhingga, kau terhingga. Muncul nggak gelombang Tuhan dalam dirimu? Tidak muncul. Dia tak terbatas, kau terbatas. Dia maha qadim, kau baharu. Muncul nggak di dalam dirimu? Tidak. Tapi banyak yang kena dogma, kata Tuhan itu dekat. Ngapain jauh-jauh pakai mirat Nabi Muhammad, betul nggak? Kalau Tuhan itu dekat, contohnya saja yang Nabi Muhammad pakai mirat, bro. Betul nggak? Dan itu pun nggak langsung mirat. Beliau Nabi setelah dibayat untuk mirat butuh waktu 13 tahun. Artinya gampang mas sulit itu? Sulit. Katanya banyak mengaku beragama itu gampang. Makrifat nih, makrifat KW, blok. Tuhanmu itu setan, kamu nggak tahu. Kalau mau setem, tahu. Ini ilmu semuanya mutlak ya. Bahkan kau pun harus membuktikan saat kau di sini, di dunia. Sampai dan tidakmu, paketmu ke alamat yang kau tuju, harus kau pastikan itu. Kalau kau pastikan sampai, baru tahu, paketku telah sampai, gitu loh. Dulu belum bisa ilmiah. Makanya, Bilal, dipanggil sama Nabi. Bilal, sini. Apa ya Rasulullah? Aku waktu munajat lal. Aku dengar terumpahmu di surga. Gitu dong, bloon. Zamannya belum ilmiah. Nabi Muhammad menyampaikan itu, betul nggak? Pelakunya apa? Tidak tahu. Kalau dia telah sampai surga, loh. Kalau zamannya Musa CM, harus tahu. Mana batasan surga, mana sampai surga. Kalau kau yang sudah dibayar sini belum sampai surga, kejar sampai dapat. Ibaratnya berarti kau masih belum lolos ujian. Maka perlu diperbaiki lagi. Nabi aja 13 tahun.
Tapi zamannya masih kuno, Nabi ya. Kalau zaman sekarang, oh bisa setahun, 2 tahun, asalkan disiplin tinggi. Itu juga kata guru kami. Seorang profesor, doktor, jenderal kimia nuklir. Seorang Sayyidi Syekh. Bung Karno pun berguru. Dan banyak jenderal waktu berguru. Menteri pun 6 berguru di sini, sekolah ini. Wakil presiden pun berguru. Wakil presiden kemudian yang menjadi presiden pun berguru. Bung Karno presidennya berguru. Ini nggak main-main gurunya Mr. TM ini ya. Nah, beliaulah yang meletakkan dasar-dasar agama yang diterangkan menjadi sangat eksak, ilmiah, ilmu pasti. Ini cuma meneruskan saja. Tapi dikira orang menjiplak. Katanya. Kamu tuh. Jiplak itu bukan dengan begini. Kalau kau ketemu gelombang yang sama dengan gelombang gurumu, yang keluar pun pasti akan sinergi. Bukan begini. Ini duniamu, akalmu dan jasmanimu itu. Tapi kalau kau menguasai teknik gelombang atas, ini dunia, jasmanimu di sini, akalmu di sini. Tapi kalau kau bisa naik gelombang kesadaranmu di sini, maka enggak lagi pakai akal, tapi pakai rohmu. Tinggian mana? Gelombang roh sama gelombang dunia? Tinggian roh, itulah akhirat. Kau main dimensi atas, sementara jasmanimu ada di dimensi bawah. Kau pasti menang. Betul nggak? Pesawat, kalau waktu naik, take off, bahaya nggak dia? Kena awan pun bergelombang, betul nggak? Kena petir, hujan, angin, burung, dia beresiko. Tapi kalau pesawat adalah di atas awan, ada resiko lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada resiko dari luar pesawatnya. Tapi belum tentu kalau sistem pesawatnya ya. Demikian juga kau manusia. Kalau kau di dunia tapi pakai gelombang atas, kau pun pasti menang. Ya kayak Mr. Cemin loh. Orangnya juga ganteng, boys, pinternya minta ampun, juga selalu menang. Nggak ada musuh ini. Betul nggak ini? Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Nggak boleh sombong. Blok, goblok. Betul ya? Nggak boleh merasa pinter, kecuali Mr. TM. Pinternya sendirian di dunia ini, betul nggak? Lainnya, oh goblok-goblok. Ini goblok semua. Kata siapa? Kata cocotnya Mr. TM yang brilian, baik hati dan ya, harus mau itu ya. Kembali lagi ya. Ini tentang gelombang. Jadi hubungan satu orang dengan satu yang lain yang melebihi batas kemampuan manualnya mesti pakai gelombang teknologi. Ada gelombangnya dan ada tekniknya dan ada alatnya, betul nggak? Sekarang saya tanya, yang sudah berbaiat di kolbunya itu sudah ada nur iman dan nur kitab. Berarti baterainya sudah loading. Dan juga itulah yang disebut faktor tak terhingga. Itu dari Tuhan. Dari Tuhan pasti punya kapasitas tak terhingga. Kau relatif. Maka lanjutannya, betul nggak kau semalam diajari teknik kaifiat, betul? Betul nggak? Itu adalah menyamakan frekuensi dan gelombang antara kau dengan gurumu, betul nggak? Bentar ya. Nah, wujud gurumu misalkan bebek lucu. Nah, ini bukan Tuhan. Ya, ini bukan Tuhan blok-blok. Tuhannya di sini. Dan ini adalah Rasulullah, Nur. Tapi Allah dan Nur ada di baliknya bebek lucu. Ini guru zahirnya. Maka menghadapmu kemana? Ya ke sini dong. Karena apa? Di balik ini ada Rasulullah. Di balik Rasulullah ada Allah Ta'ala. Ini terlihat gak? Terlihat gak? Dengan mata kepalamu? Tidak. Ini terlihat gak? Yang terlihat adalah bebek lucu. Maka sekarang udah paham?
Wujudnya Allah adalah guru. Manusia itu gurumu. Dia bukan Allah, blok-blok. Iya bukan? Dia bukan Rasulullah, betul? Tapi Allah dan Rasul ada di baliknya. Loh. Tapi kok contohnya bebek ya? Adanya bebek, gak boleh protes. Kata siapa? Katanya Mr. TM. Lainnya gak boleh protes. Betul ya? Saya tanya, ini syirik bukan? Yang kita sembah siapa? Allah. Lewat siapa? Gelombang Rasulullah. Menghadapnya kemana? Kepada gurumu. Betul? Kan ini sama menghubungi orang dengan nomor handphonenya. Yang kau kontak siapa? Nomor handphonenya, betul gak? Tapi kalau ada gelombang yang tersalur lewat sistem di balik HP, ada sinyal, di balik nomor kita kontak, gelombangnya ngalir. Dan sampai kepada ujung yang ketujuh, betul gak? Ilmiah gak ini? Maka hubunganmu langsung gak sama Tuhan? Blok, goblok. Kau di mana? Kau sekarang di dunia apa di ars? Di dunia. Saya tanya, kalau saya ini misalkan kipas angin, aku butuh kipas angin. Sekarang, apa yang kau lakukan? Tinggal cari sumbernya listrik. Cari apa terminal yang ada listriknya, betul nggak? Sambungannya, colokannya, betul nggak? Maka logikanya, kipas menyala nggak? Butuhmu di dunia. Butuhmu di sini, kipas angin di sini. Karena kamu lagi sumuk, panas. Maka nyala nggak kipasnya? Nyala. Kenapa? Telah ketemu dengan saluran gelombang listrik. Gak perlu kau ke sumbernya, betul nggak? Sekarang saya tanya, kau di dunia, kau butuhnya kepada Allah Ta'ala, hubungan lewat gelombang. Maka saat kau di dunia, kalau ketemu dengan colokan gelombang itu, colokan terminal yang ada gelombangnya, maka colokan saja di dunia, betul nggak? Nunggu mati nggak ini? Tidak perlu. Yang kita perlu adalah mutu qoblanta mutu. Bukan mati, bukan itu. Wah, macam mana ini ya? Betul nggak? Maka jika kau menghubungi dia, ada listrik yang nyambung. Berupa apa? Gelombang ya. Namanya penghantar, bukan pengantar ya. Kalau pengantar pakai calo. Kalau penghantar, jarak 5 kilo, kita setrum. Nyetrum nggak itu? Kita sentuh, nyetrum nggak? 5 juta kilo. Gitu loh. Jarakmu dengan Allah tak terhingga. Tapi kalau kau ketemu saluran gelombangnya, kau sentuh dia, nyetrum nggak itu? Kalau kau ketemu guru mursyid, yang di balik ada saluran gelombang nur yang mutlak, kau sentuh lewat gurumu, ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Nyambung gak sama Tuhan? Tepuk tangan. Kenapa yang pintar seperti hanya Mr. TM? Aku bosan di sini. Nggak ada yang menyamai kepandaianku. Aduh, menjijikkan. Betul nggak ini? Apakah kau perlu kalau mau menyalakan kipas angin? Apakah kau perlu ke sumbernya listrik? Tidak perlu. Karena listriknya ada dekat sini, betul nggak? Ada salurannya, colokan saja. Kalau kau sholatmu di dunia, zikirmu di dunia, dengan badan jasmanimu dan sebagainya, sedangkan Tuhanmu ada di ars. Tapi kalau ada gelombangnya telah ketemu dengan rukun syarat dan sebagainya, maka ada hubungan nggak dengan Tuhan? Cie, mantap. Betul nggak? Secara teori gamblang nggak ini? Nah, kenapa kau dibaiat? Hubungan manusia dengan roh itu bukan antara jasmani dengan roh. Lihat ya, di dalam kandungan, kutipkan sebagian rohku. Maka roh kita bagian dari siapa? Roh Allah. Berarti dia adalah maha roh. Kita adalah roh. Di ujung kita, sumbernya adalah maha roh. Berarti maha roh ada di baliknya diri kita sendiri. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Enggak akan kau temukan Tuhan di mana-mana di luar dirimu nantinya. Tapi Tuhan itu ada di balik dirimu sendiri. Tapi kalau kau belum dibuka hijabmu oleh guru mursyid, kau cari di dalam badan dirimu pun yang ada cuman bangkai, betul nggak? Nggak akan ketemu, Meskipun kau puasa melayan jungkar-jungkir,
Kau tirakat teknik menolkan diri. Monyong-monyong jelek itu ya. Nggak akan nyambung kecuali kau dibaiat. Tapi oleh guru mutlak. Coba logikanya ya. Ibarat kau rumah. Kalau kau belum ketemu gelombang mutlak. Kau kosongkan. Lantas bagaimana nasib rumahmu? Dimasuki pencuri. Betul gak? Kau tinggalkan rumah itu 1 tahun, 2 tahun. Rumahmu dimasuki ular, binatang, kecoa. Betul gak? Rayap. Betul gak Pak? Itulah nasibnya orang yang laku teknik meditasi, semedi. Tapi tidak ketemu dengan mursyid. Apa yang masuk dalam dirimu? Gendruwo. Paham sekarang? Maka yang mutlak. Wabtaghu ilail wasilah. Carilah jalan. Carilah itu bahasanya kalau nggak saran yang perintah. Iya apa enggak? Pilihannya hanya lewat itu. Kalau kamu nggak ketemu wasilah, kamu nggak ada hubungan. Ini tuh cuman bangke. Salah, ada orangnya ini. Aduh, alamak. Ya, badan kasarmu itu baru. Kamu sebetulnya adalah roh. Cuman, sudah. Rohmu itu ada di atasnya akalmu. Kalau kau masih di sini, Kalau kau masih di sini, berarti kamu belum di sini. Kalau kau masih SMP, sudah SMA enggak kamu? Tapi kalau kau SMA, SMP-nya ikut enggak itu? Loh, kafah itu adalah kau masuk ke dalam diri rohanimu. Udkhulu, kata Nabi. Masuklah, berarti dia di luar apa di dalam? Di luar, maka disuruh masuk. Masuk kemana? Rohaninya, maka lengkaplah kafah dirimu, jasmani dan rohani. Berarti itu adalah baiat. Clear? Nah, ketika kita telah terizinkan masuk dimensi roh, alamnya akhirat, dan nur dan rohmu telah terbungkus diselimuti, dikapsul oleh nur, maka lihat ya, nur ya, dia adalah hal ini adalah maha nur atau sumbernya nur, betul? Jarakmu adalah sepanjang nurnya, betul nggak? Maka gurumu adalah guru nur. Lihat ya, nur bertemu dengan guru nur, maka sampailah kepada yang maha nur, betul nggak? Clear? Alangkah hebatnya Mr. TM ini, yang brilian banget dan nggak boleh sombong, blok, goblok. Lainnya goblok, yang pintar siapa? Mr. TM sendirian ya. Lihat lainnya nggak ada orang pintar kayak Mr. TM ini, bodoh semua. Makanya nggak ada yang berani menerang kayak gini. Namanya otaknya kempel semua. Itu ya. Logika, lanjut ya. Sudah nggak alatnya di dalam dirimu? Yang keras jawabnya, nur sudah ditanamkan dalam kolbumu. Sebagaimana Muhammad, pada malam itu dia Muhammad dibelah dajana, cuci kolbunya, ditanamkanlah nur dikullah. Loh, saya tanya, sudah ada nggak teknik menyamakan frekuensi dan gelombang antara kita dengan guru? Sudah ada. Maka, coba pinjam dulu, titip dulu ya. Maka dengan dibaiat, cocok nggak dengan kalimat? Saya tanya dulu. Maka saya tanya, sudah tahu nggak wujudnya Allah? Yang jawab yang keras, sudah. Siapa itu? Guru berupa manusia. Cocok. Kalau Mr. TM ini kalimat nggak ilmiah, silakan bantah. Ya, wujudnya manusia, tapi manusia itu bukan Allah ya. Bukan Rasul, tapi Allah dan Rasul ada di baliknya manusia itu. Biar goblokmu nggak terlalu berkepanjangan, saya analogkan. Presiden yang asli ada wujudnya nggak? Tidak ada. Ada suaranya nggak? Tidak ada. Tapi kalau presiden menempati bebek, maka wujudnya presiden adalah seekor bebek. Ketika menempati wujud, ya enggak? Barulah kau kenal sifatnya presidenmu itu. Oh, presiden itu bunyinya wek wek. Iya enggak lo? Betul enggak? Tapi kalau presiden beneran sepanjang layar terkembang, dunia terkembang selalu pada manusia. Dulu ada namanya Pak Karno, Pak Harto, Gus Dur dan sebagainya. Sampai sekarang Bapak Joko Widodo.
Nah, itu presiden kita. Saya tanya, yang mati itu Pak Karnonya atau presidennya? Pak Karnonya. Karena Pak Karnonya ada batas limit umur, betul nggak? Yang mati Pak Harto apa presidennya? Pak Harto. Karena presiden bukan bernyawa. Presiden itu adalah nur jabatan yang menempati manusia, maka sifatnya akan terbaca lewat manusia itu, betul nggak? Sekarang Presiden Jokowi, ini misalkan ada contohnya begini. Maka wujudnya presiden sekarang sama dengan Pak Jokowi. Tapi apakah Pak Jokowi dan presiden adalah dua unsur berbeda? Iya, wujudnya tok yang sama, betul nggak? Ada saatnya presiden akan pindah ke manusia yang lain dan Pak Jokowi menjadi manusia biasa lagi, betul? Itulah gamblang kan? Sifatnya wujud, mewujud bertajali kepada wujud manusia. Maka kesaksian syahadatmu kepada Allah dan Rasul kepada saya tanya sekali lagi, Allah terlihat gak? Rasulullah terlihat gak? Yang terlihat siapa? Bebek lucu, betul gak? Tapi ini bukan Allah, sekali lagi, biar gak diprotes orang kita. Ini bukan Rasulullah. Maka itulah syahadat. Nah, lanjutannya apa? Kau baru mau mulai sholat, apa prakteknya? Ini wajah tuh, wajhiyah, betul gak? Gua adapun wajah kepada wajah Allah. Wajah Allah siapa wujudnya? Betul? Kita bukan menyembah ini. Tapi ketika di dunia, ini terlihat gak? Ini terlihat gak? Yang terlihat siapa? Ini. Maka menghadapmu kepada bebek lucu. Bukan menyembah bebek. Betul? Tapi karena Allah dibaliknya bebek, Rasul dibalik bebek, maka menghadapmu kepada, betul? Lihat kalimatnya itu, iftitah surat itu. Menghadap ya, bukan menyembah. Clear? Berkiblat bukan menyembah. Artinya kau ada sasaran di mana kau menyembah itu. Yaitu menghadap ke sini. Karena Tuhanmu ada di balik ini. Betul gak? Kenapa waktu aku mau minum air ini, saya pegang botolnya? Jawabannya gampang. Air itu di baliknya botol ini blok. Ya pegang loh. Aku minum airnya apa botolnya? Airnya. Bentuknya air ini adalah sebotol air. Betul gak? Wujudnya sama dengan botolnya. Tapi air dan botol apakah dua unsur berbeda? Beda unsurnya. Betul gak? Tuhanmu ada di baliknya nur. Nur ada di baliknya gurumu. Maka kau pertama menghadap kepada gurumu. Clear? Loh gampang kayak gini loh. Kenapa yang lainnya bulat ruwet mumet? Syahadat gak ada yang menerangkan bagaimana itu. Aku bersaksi kepada Allah. Cocot begitu. Kapan kau saksikan wujudnya? Kalau kau ngaku makrifat, bagaimana kau kenal yang di akhirat kalau gak kenal di dunia, betul? Logika. Pekan dulu. Dia tak terlihat. Dia maha metafisika. Ini metafisika. Yang fisika adalah ini. Sedangkan kau di dunia, saya tanya, ini terlihat gak? Ini terlihat gak? Tapi ini dan ini dibaliknya bebek, betul gak? Bagaimana kau mau ngaku makrifat tentang Allah di akhirat? Tapi kalau kau gak ketemu Allah yang di dunia, betul? Lucu. Menjijikkan. Goblok. Cocot deh. Kalau kau gak paham agama, minggir saja, biarlah Mr. TM yang menerangkan kepada umat. Agama isinya adalah Tuhan. Awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat. Awal kau mulai kenal agama adalah kau mesti kenal dulu Tuhanmu. Ini kan terbalik. Yang banyak klaim beragama, tapi gak pernah ada yang kenal. Wujudnya saja gak tahu kok. Lah kalau kamu gak tahu wujudnya di mana, sedangkan dia menerangkan lagi di dalam keterangan lainnya, laisa kamisli sayun. Dia nggak bisa kau bayangkan. Betul? Nggak bisa kau angan-angan. Maka begitu kau sholat yang nggak ketemu wujudnya, Allahu Akbar. Yang datang siapa? Gendruwo. Itu bukan Tuhan. Ada wujud Ka'bah, ada wujud cahaya yang besar. Itu gendruwo. Ada lafal A-L-L-A-H. Ada wujud Quran, ada wujud tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu setan semua itu. Nah kalau kamu gak ketemu wujudnya, apa yang kau ingat? Pasti wujud yang selain yang itu, betul gak?
Itu logis toh. Ya inilah Mr. TM yang brilian baik dan tidak sombong. Tapi pintarnya minta ampun ini Mr. TM. Apa ada bandingan teman saya masih ada nggak orang pintar semacam saya di dunia ini? Ada nggak? Nggak ada, kiri kanan pun nggak ada ini. Aku sendiri di dunia yang pintar sendiri. Macam mana pula ini ya? Tapi nggak apa-apa lah. Saya masih sabar ngajarin orang bodoh-bodoh ini ya. Hei, yang bodoh-bodoh. Kalimatnya Mr. TM bagaimana? Cocok gak itu? Cocok. Jangan cocok loh ya. Ini cocok. Ya. Kalau lainnya cocok, cuman cerita. Nah, jadi demikian ya. Baterainya telah ada nggak ini? Ada. Cara untuk menyamakan frekuensi dan gelombang sudah ada nggak? Nomor teleponnya Tuhan sudah ada nggak itu? Berkiblatnya kemana? Betul nggak? Dan yang terakhir adalah signal. Inilah kedudukan gurunya Mr. TM itu beda dengan tarekat lain. Roma, terlalu kau itu. Lihat masuk akalnya. Ini dulunya ada pada wujud Nabi Muhammad. Isinya adalah Rasulullah Muhammad. Di baliknya pun itu adalah Allah Ta'ala. Wujud di dunia adalah sama, yaitu wujudnya Nabi Muhammad. Betul? Misalnya ini bebek yang pertama. Coba ambilkan bebek yang kedua. Nah, peraga saya kebetulan bebek ya. Ini bukan melecehkan agama, tidak. Adanya beli di pasar malam cuma ini. Saya pun nyari ya bukan ini, gak ketemu. Yang ukuran kecil kayak gini ya. Jangan protes. Lihat ya. Awalnya wujud Tuhan adalah bebek ini. Bebek yang pertama. Kemudian diwariskan. Maka wujudnya akan berubah menjadi apa? Wujud bebek yang kedua. Betul? Isinya sama enggak? Kemudian diwariskan pada bebek yang ketiga. Isinya sama enggak? Keempat? Kelima? Air ditaruh botol, bentuknya botol. Dipindah mangkok menjadi? Dipindah kendi menjadi kendi. Dipindah dipindah baskom menjadi? Dipindah cibuk menjadi? Airnya sama enggak guys? Bentuknya? Beda loh. Clear? Maka inilah bedanya gurunya Mr. TM dengan gurunya Partai Cikiwir di lain tempat. Masa? Kalau gurunya nggak waris, isinya sama nggak? Beda. Kalau aku punya tanah 1 hektar, aku kasih kepada monyet jelek ini. Maka dia punya nggak tanah 1 hektar yang tadi aku miliki? Punya. Tapi kalau nggak waris, dia tidak memiliki apa yang aku miliki tadi, betul nggak? Lihat kalimat Nabi, isi dadaku aku curahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Kalau ini adalah pengetahuan, itu akal. Zahirnya akal adalah otak, betul nggak? Sedangkan zahirnya roh atau zahirnya kolbu adalah di titik-titik di balik dadamu, betul nggak? Berarti yang mewarisi kerohanian, yang mewarisi nur, yang mewarisi fi'il sifat tadi adalah orang yang dadanya tertuangi, diwarisi oleh nur yang awalnya ada pada Nabi Muhammad. Maka orang ini isi dadanya sama persis dengan isi dada Nabi Muhammad. Betul? Wujudnya beda. Jika nggak waris, isinya nggak sama. Betul nggak, Blok? Betul nggak? Saya tanya, jika yang terakhir waris adalah gurunya Mr. TM, maka, tapi nggak bebek kalau gurunya Mr. TM. Gurunya Mr. TM adalah seorang Sayyidi Syekh yang maha akbar, yang maha mutlak, yang maha tinggi, yang maha tak terhingga. Silahkan kalau ada mau ngetes. Gitu loh. Keilmiahannya yang disampaikan oleh Mr. TM. Dan kemutlakan daripada guru itu sendiri. Maka isi yang sama yang ada di dalam diri Nabi Muhammad akan sama dengan isi yang ada di dalam wujud daripada gurunya Mr. TM. Maka itulah signal yang nyambung di sini dan di sana nyambung. Isinya sama nggak dengan yang isi dada Muhammad dan isi dadanya gurunya Mr. TM? Begitu ngontak isinya guru rohani yang Mr. TM sama nggak dengan mengontak Rasulullah Muhammad? Maka terhubung nggak dengan Allah Ta'ala? Terhubung langsung.
Bagaimana kalau gurumu tidak waris? Ya derita lo, kan gitu aja ya. Jadi sekarang ya, yang awalnya masih monyet-monyet jelek ini, nanti mudah-mudahan jadi manusia ya. Mudah-mudahan amin. Saya tanya, alatnya sekarang sudah punya, betul nggak? Yang keras. Caranya sudah tahu betul, caranya. Cara sudah tahu. Kiblatnya sudah tahu belum? Kemudian gurunya adalah membawa gelombang mutlak, betul apa enggak? Tinggal praktek. Ibarat kau mau ke kampus Mr. TM yang luar biasa hebat di Gresik, Jawa Timur. Kau telah punya izin, betul nggak? Kau punya kendaraannya, betul nggak? Kau dikasih tahu rute petanya, betul nggak? Jalannya, betul nggak? Kau beserta dengan gurunya, betul nggak? Tekniknya. Tapi kalau kau nggak bergerak, sampai nggak kau kepada Gresik kamu Salim Marifat? Tidak sampai. Lihat disut ya. Bodoh-bodoh. Teori telah dijabarkan secara ilmiah oleh Mr. TM yang brilian dan tidak sombong. Lanjutannya, tadi malam kau telah melewati proses metodologi. Betul? Ini tadi, rukun syarat, technical, saluran gelombang, bisa dikasih tahu semua, betul nggak? Tapi kalau kau nggak berbuat, kau tidak action, walaupun kau telah wabtaghu ilahil wasilah. Lanjutannya apa? Wajah itu bisa pilih. Itu sistem. Lainnya nggak ada flow-nya kayak gini. Paling mentok teori. Paling mentok ini. Itu pun KW. Bagaimana KW mau ketemu yang maha asli? Metodologinya kalau tidak mutlak waris, nggak akan sampai kepada mutlak. Lihat ya. Ini saja kita masih ada di atasnya ini. Yaitu sistemik. Nah, bagi yang sudah dibayat, sistem itu adalah wirid sendiri, wirid jamaah, suluk, dan bakti. Tapi, itu sistemnya ya, adaptasimu pun harus mutlak, disiplin tinggi. Baru outputnya pasti mutlak. Input yang ditanamkan dalam kolbumu, yaitu unsur mutlak, lewat sistem mutlak, maka outputnya menjadi mutlak. Nah, inilah bedanya Mr. TM. Kalau outputnya masih pelutut relatif, yang salah siapa? Dirimu, analisa lagi. Karena secara exactly ilmu pasti, katanya Mr. TM itu lengkap dan ilmiah, ya toh? Ini orang India, karena terlalu banyak makan jahe, ya gak? Tumbar miri jahe, ya gak? Tumbar miri jahe. Nah itu kias, ya toh? Just kidding guys, ya. Lihat ya. Flow-nya, input mutlak, sistem mutlak, outputnya pasti mutlak. Nah kalau relatif, pelutut relatif. Apa yang salah? Adaptasimu yang nggak mutlak. Contohnya, hujan sederas, air yang digerojokkan dari langit selama 7 bulan berturut-turut. Tapi kalau kau menampung air hujannya pakai gelas, coba pakai gelas. Nah, sambil minum aku maksudnya. Orang pintar itu bisa berhak menipu orang lain, betul nggak? Nyuruhnya menipu. Ketawa dia. Nah, sederas apapun hujannya, tapi kalau menampungnya kau pakai gelas, dapatnya seberapa? Segelas goblok. Betul? Jika ini sudah jelas, tapi pelutut outputnya masih relatif, berarti adaptasimu yang salah, betul nggak? Lihat ya, secara teori, listrik bisa menghidupkan AC, betul? Coba BP lucu dua-dua. Si A beli AC, dinyalakan, cereng, oh bisa dingin. Si B, cereng, cekak, loh kok mati? Coba lagi, cereng, cekak, loh kok mati? Pertanyaan, kenapa? Bedanya A sama B ini apa? Pada teorinya, listrik bisa menghidupkan AC. Kenapa? Dayanya kecil. Listrik 450 watt nggak bisa dipakai untuk nyalain AC, betul nggak? Sama-sama listrik. Sama-sama manusia goblok. Tapi kalau teknik loadingnya nggak menguasai, kau pun nggak bisa output gelombang yang lebih tinggi, betul nggak? Lihat. Kalau misalnya Mr. TM ini, ya semuanya ilmiah ya. Ini Tuhanmu. Endingnya adalah reaksi Tuhan, betul ya?
kita semua ibadah itu nggak ada yang laku. Betul nggak kata Nabi? Sholatmu, ibadahmu, zikirmu nggak bisa bikin kau masuk surga. Betul? Apa terusnya? Yang bikin kau masuk surga adalah Rahman, Rahim, dan ridhonya. Betul? Betul ya? Usahamu berarti semua zong nggak akan sampai ke langit. Betul nggak? Semua yang menjadi bisa adalah karena campur tangan Tuhan atau reaksi Tuhan ke dalam diri. Betul nggak? Saya tanya, reaksi itu terjadi karena aksi, betul? Tapi aksi yang sampai duk baru ada reaksi, betul? Kalau kau bikin aksi, tapi gelombangmu nggak kena, saya tanya, ada nggak reaksi Tuhan dalam dirimu? Kalau kau kirim surat, alamatnya di Gresik City, calon ibu kota dunia nanti, ibu kota dunia men, bukan di Cikiwir ini, ibu kota dunia, karena kandangnya Mr. Sam di Gresik ya. Ya, saya tanya, kau kirim surat ke Gresik, tapi suratmu nggak sampai, suratmu hanya sampai Cikampek. Saya tanya, mungkin nggak suratmu berbalas dari Mr. TM yang brilian yang dari Gresik? Tidak mungkin. Goblok. Kalau ada yang membalas suratmu berarti itu dari hantu, ya kan lo? Pilihannya kalau nggak Tuhan ya hantu, Tuhan. Nah, itulah dia. Kalau kau nggak ketemu Tuhan, nggak sayang Tuhan, pasti kau ketemu hantu, ya. Reaksi terjadi karena ada aksi yang sampai baru berbalas. Nah, aksi itu pun tidak berdiri sendiri. Aksi itu adalah potensi yang ditembakkan. Loh, itu parameter-parameter yang bisa diurai hanya oleh Mr. TM yang tidak sombong. Yang tidak sombong. Karena saking titik-titiknya ya. Saking pinternya, bukan sombongnya. Jangan salah paham lah. Ya. Aksi itu terjadi hanya ketika ada potensi yang ditembakkan. Dan potensi itu terjadi karena ada energi. Saya orang kaya yang boys. Orang kaya ini. Ceritanya, di dalam cerita. Saya masuk Alfamart. Kalau orang bawa duit banyak. Ambil aja nggak apa, betul nggak? Apa? Mau apa? Coklat. Oh, silver green. Oh, ambil Pak, ambil. Oh, itu ambil, silakan. Borong saja, udah bawa truk pun boleh, ya nggak? Kalau ini orang kaya. Nah, coba kalau Mister jelek ini, miskin pula, kemudian ke Alfamart, bawanya cuma 5.000, apa coba? Silakan ambil semuanya yang cocok, tapi yang harganya 5.000. Nggak boleh lebih ya nggak? Yang cocok tapi harganya nggak boleh lebih 5.000, betul nggak? Diamput, ya nggak? Jancuk itu. Ya nggak? Kalau energimu kecil, loadingmu nggak bisa. Teknik kuantum, oh nanti ada ya teknik loading yang menggandakan energi, cepat itu. Karena ini full teknologi ya. Beda dengan tarikat lain. Yang jalannya pelan-pelan, timi nggak sampai itu. Kalau kau ke Arsnya pakai odong-odong, wah nggak akan sampai. Tapi kalau pakai Al-Buraq, nanti sama Mr. TM ya. Sama Mr. TM ya kita. Lagi-lagi ya. Kalau energimu kecil, kamu nggak bisa berbuat banyak, betul nggak? Nah itu nanti coba spidolnya. Ada teknik ya, nanti tapi. Jadi tarikat itu nggak sama, tak bilang. Itu adalah dimensi teknologinya. Logikanya, kalau sama-sama tarikat, satu orang misalkan naik sepeda ontel, yang kedua naik motor, yang ketiga naik mobil, yang keempat naik kereta, yang kelima naik pesawat. Siapa yang duluan sampai? Pesawat lah. Padahal saya tanya, yang naik sepeda ondel, apakah dia nggak berusaha keras? Berusaha keras lah. Tapi bisa jadi pingsan di jalan ketabrak sepur, betul nggak? Ya pakai ini. Seumur hidupnya berusaha, puasa, tirakat, tapi menggandeng teknologi rendah. Kira-kira duluan mana orang yang naik sepeda ontel dengan berjuang keras mati-matian dengan yang naik pesawat dengan santai-santai? Cepetan naik pesawat, kenapa? Menggandeng teknologi. Inilah Mr. TM.
Beda dengan tarekat lain. Ada seorang ahli silat, umurnya 55 tahun. 40 tahun dia belajar silat harimau. Pendekar gak dia? Pendekar. Tanding sama anakku kelas 1 SD. Kira-kira menang mana? Oh, menang pendekar. Tapi kalau anakku pakai tembak laser, menang mana kira-kira? Oh, jet, kepotong dia, betul gak? Baru pada gini, set. Kena sudah mati itu si pendekar, betul gak? Kenapa alasannya? Teknologi. Kalau agama tidak bangkit lewat teknologinya, maka agama nggak mungkin bangkit. Betul? Negara kalau nggak bangkit lewat teknologinya, negara pun nggak mungkin bangkit. Ini teknologi puncak dari seluruh tarekat di dunia. Demikian juga disampaikan oleh Nabi. Ada satu masa itu Nabi menyampaikan, al-aslamu ya'lu wala yu'lalai. Sangat tinggi dan dia melebihinya. Top level. Demikian juga disampaikan oleh Mr. TM serupa. Ini adalah teknologi yang paling puncak. Lain tempat ada puasanya itu. Oh, berat sekali itu. Dikirnya macam-macam itu. Seharian itu. Melek pun begitu. Tapi dapatnya kecil. Pelutut. Iya Kak? Tapi kalau sama Mr. TM menggandeng fakta tak terhingga, maka cepat sampai mana? Oh, cepat sampai sini. Nggak percaya, inilah buktinya. Lihat ya. Kalau Mr. TM itu karena terlalu pintar ya. Ya beginilah. S sama dengan V kali T, betul? Jika jarakmu dengan Tuhan adalah tak terhingga, sedangkan waktumu terbatas, maka kau harus ketemu kecepatan tak terhingga. Ada nggak di dunia dengan kecepatan tak terhingga? Tidak ada. Oh, dunia saja terbatas kok. Nggak mungkin ada yang tak terbatas di dunia, betul nggak? Maka seluruh ibadahnya orang di dunia nggak akan pernah sampai kepada Allah Ta'ala, betul? Kecuali dengan ini. Menggandeng. Nah, inilah yang dicari semua orang. Faktor tak terhingga. Maka akan menjadi tak terhingga. Clear? Tanpa ada faktor Tuhan yang dibaiatkan dalam kolbumu itu, ibadahmu gak bakalan nyampe goblok. Protesen kalau kamu gak percaya. Ilmiahkan ya. Tapi yang ilmiah jangan cuma nyocot. Ilmiahkan logikanya. Tuhan pun gak nyuruh orang yang belum beriman untuk beribadah, betul gak? Kenapa? Lihat ini. Sampai kapanpun relatif tidak akan percaya pada mutlak, betul? Kecuali, maka dia beradaptasi. Mi'raj. Sampai. Clear. Tanpa ada iman, kau pun tidak diperintah ibadah. Karena Tuhanmu nggak goblok. Gimana kalau Tuhan nyuruh orang sholat atau apa, tapi nggak ada ininya? Oh, nggak mungkin sampai kok. Oh, kalau Tuhan begitu, saya demo itu Tuhan. Tapi Tuhan maha baik. Selalu sama membela saya. Alamak. Di mana-mana dakwahnya Mr. TM berkembang pesat. Betul nggak? Loh. Jadi clear ya? Saya tanya sekarang. Apakah ada kemungkinan walaupun 1% manusia yang tanpa bayat bisa mi'raj? Tidak ada. Loh, 1% itu nggak mungkin. Apakah ada kemungkinan manusia tanpa teknologi bisa sampai kepada Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Apakah ada kemungkinan manusia bisa makrifat akan Allah di sini tanpa ketemu Allah di dunia? Tidak mungkin. Karena nomor teleponnya di situ. Betul? Kiblatmu di situ. Bukan menyembah kiblat, betul nggak? Kau pun berkiblat kepada Ka'bah, betul nggak? Apa kau menyembah Ka'bah? Blok-blok. Tidak, kan sama saja itu. Sholatmu menghadap Ka'bah, betul nggak? Kata orang lain, wah kau penyembah batu. Kau menuduhku nyembah salib, nyembah patung, nyembah punden. Kau pun menyembah batu. Cemana lah awak nih ya? Itulah kalau orang nggak berilmu, cuma tahu cerita, nyalahkan orang, tapi dia pun nggak ngerti ya. Sujud kepada siapa zahirnya? Kepada batu. Lah kalau kamu nggak kenal gelombangnya, kamu hanya menyembah batu. Betul ya?
Nah, itulah teknologi itu dalam bahasa Arabnya adalah thariqah. Tapi thariqah yang mutlak, bukan thariqah yang abal-abal. Betul? Wah, kalau yang thariqah yang abal-abal ya ada efek sampingnya itu. Kalau thariqah mutlak, oh digaransi Tuhan. Kenapa? Tuhan turun dari Tuhan sendiri. Garansinya siapa? Oh Tuhan. Dan lagi ya, bedanya. Ini semua itu wajib kau buktikan. Duh, jatuh. Mister, kasih bener nih. Jadi, gak sembarang tarekat yang bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Mesti tarekat itu waris. Sayang sekali sekarang ini gak ada yang berani menerangkan waris. Nah, karena gurunya Mr. TM ini waris, saya terangkan toh. Lain sudah gak ada yang berani, sembunyi semua itu. Yang tadi yang mengaku-ngaku hebat-hebat gurunya itu. Kan kita sampaikan undangan terbuka itu. Kalau gurumu waris, ceritakanlah warisnya, betul gak? Dari mana itu warisnya? Apakah ada ijazahnya itu? Kapan diwariskan? Apakah ada gelombangnya? Cek. Kan gitu. Ngecek ini saat sederhana sekali. Kan orang kan maunya tahu. Bagaimana parameternya? Sederhana. Karena kami kebetulan ada darah Itali. Yang sana tuh banyak ketemu sama orang-orang luar negeri ya. Bahasanya adalah just the same way. Ketika kau lewat jalan yang sama, maka kau akan ketemu apa-apa yang ditemui oleh orang yang lewat jalan itu sebelumnya. Karena jalan itu tidak pernah berubah dan sifatnya multidimensional. Nabi Muhammad tidak pernah hidup zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Tapi bisa bersaksi apa yang jejak yang dialami oleh nabi-nabi yang dahulu. Karena lewat roh. Karena lewat Siratal Mustaqim. Bukan virtual dunia. Gurunya sama. Metodologinya sama. Makanya semua agama mesti lewat baiat, teknik semedi atau dikeloh atau meditasi, suluk dan berbakti. Loh. Mana ada agama enggak lewat itu? Tidak ada. Dan ini sekarang ada di baliknya thariqah. Tapi thariqahnya Mr. TM, enggak tahu yang lain. Yang kita bahas punya kita sendiri, yang lain enggak mau saya. Bodoh amat. Dia mau jungkel ke jurang kayak ke neraka kayak saya enggak mau. Bodoh amat ya. Logika. Kalau kalimatnya Mr. TM yang dadador kayak koboi ini breset, sudah didemo sama monyet-monyet busiki, betul gak? Monyet, puas gak kau? Loh, puas. Loh. Gembira gak ini? Oh, gembira. Karena terang benderang. Nah, itulah. Dakwanya Mr. TM terbuka loh ya. Kalau ini nggak bisa dibuktikan atau nggak ada progres, pasti orang itu mencari saya berontak, betul nggak? Kemarin dari Jogja, Boyolali, Jepara, Tegal, Jakarta, nanti ke Bandung. Nanti kita ke Bandung ya. Bandung silakan ya, tunggu saya di sana ya. Habis Bandung Majalengka. Habis Majalengka, Jakarta lagi, habis Jakarta Medan. Habis Medan ke bagian yang lain dari Medan, kemudian ke Bali. Nah, ke Kisaran, habis itu ke Bali. Lihat ini, Mr. TM yang brilian bagai dan lagi. Loh. Karena terlalu pintar nih Mr. TM, sehingga dakwahnya diterima oleh semua manusia goblok itu, betul gak? Yang benar siapa? Mr. TM doang. Lainnya siapa? Lainnya kenapa? Goblok. Kata siapa? Kata cocotnya Mr. TM yang brilian bagai dan tidak sombong. Oke guys. Itulah tentang penerangan setelah baiat. Clear ya? Saya tanya sekali lagi yang jawabnya keras. Apakah sudah tahu wujud Tuhanmu? Apakah sudah tahu teknik menghubungkan gelombang dengan gelombang Tuhanmu? Apakah sudah tahu alamatnya gelombang Tuhanmu? Apakah tahu tentang kedudukan waris siapa gurumu?
clear semuanya. Tinggal kau sistem. Nah tadi, wirid sendiri, wirid jamaah, suluk dan bakti. Ibaratnya baling-baling heli, kata Nabi, obat pembersih kolbumu adalah zikir, betul nggak? Berarti zikir ini adalah membersihkan. Tapi yang zikir ini ya, bukan zikirnya orang lain. Zikir orang lain, amalkan ini, kau kebal. Amalkan ini, kau keramat. Amalkan ini, kau bisa sakti. Amalkan ini, si cewek itu bisa terkiwir-kiwir. Amalkan ini, kau bisa kaya, betul nggak? Ini membersihkan yang ini, bukan malah nyampah kayak itu, sono-nono itu. Betul nggak? Selama ini kau diajari zikir, apakah diajari keliling-keliling kayak gitu? Di lain tempat loh, sakti, betul nggak? Ayo kak. Untuk kaya, betul nggak? Untuk sembuh, betul nggak? Untuk urusan melancar, dagangmu laris. Preketek lagi. Oh, jancuk tenan ke. Ngajari apa kau sama umat itu? Kata Nabi aja membersihkan. Kok malah nyampah di dalam kolbunya orang, betul nggak? Inilah Mr. TM hadir di antara kau semua. Bukan sebagai siapa-siapa ya. Sebagai Mr. TM. Nanti dikira ini mengaku Nabi. Tidak. Ini hanya sebatas murid. Bukan guru. Yang mutlak ada gurunya Mr. TM. Tapi yang menyampaikan ilmiahnya guru jasmani adalah Mr. TM dong. Yang menerangkan Mr. TM. Nah, lanjut ya. Ibarat baling-baling, kau itu masih kotor. Maka jika dinyalakan baling-balingnya, maka dinamanya pasti terbakar. Betul nggak? Ceket, bahasa Arabnya ceket apa itu? Apa tuh? Macet. Nah itu. Kebetulan kami lama di Italia, maka nggak benar begitu bisa bahasa Indonesia. Ceket ya, konangan, jemunu, itu, jeketek, itu bahasa Italia. Bahasa Milan, jeketek, itu, jancuk, ya itu bahasa Italia. Ya, kalau baling-baling masih ceket, kau paksakan memutarkan itu, motor itu, terbakar nggak dinamonya? Terbakar. Maka zikirmu adalah membersihkan. Zikir jamaah pun membersihkan. Suluk pun membersihkan. Tapi saya tanya, jika baling-balingmu dan mesin itu sudah dibersihkan, tapi kalau nggak dijalankan, naik nggak kau? Tidak. Yang keempat adalah baktimu. Itulah yang utama. Dengan hartamu, pikiran, waktumu, dan tenagamu. Lihat ini. Karena dia maha pasti, maha menepati janjinya. Lihat kata Nabi tadi ya. Bukan sholatmu, zikirmu, ibadahmu bisa kau naik. Betul nggak? Tapi karena Rahman Rahim Tuhanmu, betul nggak? Lantas, contoh juga. Sirotol mustaqim terbuat dari rambut di belah 7, betul? Saya tak bisa nggak dilewati manusia? Tidak mungkin. Maka kalimat Nabi, hanya orang-orang yang mendapatkan syafaat gurunya, guru rohani, gurunya Mr. TM. Betul? Kalau tidak ditolong gurunya, selamat gak kau nyebrang ke akhirat? Tidak mungkin. Selamat kau sampai kepada Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Lihat ini ya. Inilah bakti. Urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Janji Allah gak ini? Janji. Berzikirlah kau akan daku, niscaya aku akan berzikir akan kau. Tapi zikir yang sampai baru berbalas, betul gak? Zikir yang berserta metodologi, beserta dengan nur gelombang wasilah, betul? Kalau zikir-zikir di kampung-kampung yang asal bunyi, itu zikir kelas pasar malam. Tuhannya pun Tuhan pasar malam, betul gak? Bukan Tuhan yang di sono. Zikir yang ini bertorikoh itu menyambungkan dengan Tuhannya Rasulmu, yaitu Rasul Muhammad. Yang ketiga, berjalan kau datang kepadaku, berlari aku menjemput, betul gak? Maka bakti yo sama dia. Dengan hartamu, pikiranmu, dan tenagamu. Roma? Betul gak? Lah kalau kamu zikir tok, wirid sendiri, wirid jamaah, suluk. Tapi kalau kamu gak berbakti, berabdi, berkorban kepada gurumu. Sekarang saya tanya, wujud Tuhanmu di dunia ini siapa?
guru. Maka wujudkan baktimu, ibadahmu, menyembahmu kepada kiblat akan gurumu. Visi misi gurumu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun dan seterusnya. Yang ternyata dia yang seorang rasul itu adalah juru selamat. Diterangkan di ayat itu. Sangat berat dirasa baginya menanggung penderitaanmu. Tetapi dia berharap akan keselamatanmu. Loh. Maka misinya guru adalah menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia supaya kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan ridhoi. Clear? Maka misinya Mr. TM adalah menyelamatkan sebanyak-banyak manusia kembali ke jalan Rasulullah. Betul? Clear? Tidak untuk pribadi. Itulah Mr. TM yang brilian baik hati dan tidak. Sekali lagi. Tidak. Hello. Loh, oke guys. Guys, goblok. Goblok kan dimanapun berada. Lainnya goblok yang pintar cuman. Loh. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Agama diterangkan secara logis, lugas, pasti. Sesuai dengan existing zaman, ilmu pengetahuan, nalar. Dan juga dalil. Seluruhnya lengkap, tidak ada yang bisa membantah karena ilmiah. Salam kebangkitan tasawuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.